Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih untuk hadirnya dan semangatnya pagi hari ini untuk mengikuti perkuliahan kita statistika. Selanjutnya sebelum kita masuk ke perkuliahan kita akan awali perkuliahan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya seperti biasa kita akan awali pertemuan ini dengan membaca Al-Quran. Hari ini kita akan membaca surat Nuh ayat 1 sampai 5. Oke? Baik. Sudah siap semuanya? Siap, saudara. Kita mulai dengan ta'awudz bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa'ati'un yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Shadaqallahul azim. Baik, shadaqallahul azim. Terima kasih untuk bacaan ayatnya. Semoga menambah berkah pertemuan kita pagi hari ini ya. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang uji T satu sampel. Oh iya, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan statistika, betul? Nah, betul. Teori kemudian istilah-istilah itu memang agak sulit, tetapi semua itu wajib dan harus diketahui. Walaupun tidak semuanya itu harus dihafalkan, termasuk yang nanti akan kita belajar. Kita akan mempelajari tentang ujian parametrik, uji T satu sampel, di mana di situ nanti akan teman-teman temui rumus. Rumus itu mungkin bagi kita nih orang-orang humaniora, orang-orang sosial itu menjadi sesuatu yang menyeramkan gitu ya, karena memang asing. Saran saya, rumus ini memang wajib untuk diketahui, teman-teman harus tahu dan mengerti alur penghitungannya, tetapi tidak harus dan tidak diwajibkan bagi teman-teman untuk menghafalkan rumus tersebut. Paham? Maka dari itu di pertemuan kita kali ini nanti kita akan membahas apa itu uji T satu sampel. Kemudian kita akan latihan menggunakan rumus analisis uji T satu sampel dengan menggunakan latihan manual ya, manual. Selanjutnya nanti di sesi terakhir baru kita akan belajar analisis data dengan menggunakan uji T satu sampel ini dengan SPSS. Maka saya mewajibkan kepada teman-teman untuk semuanya memiliki program SPSS di laptopnya. Harapannya dengan data yang sudah kalian miliki, dengan latihan yang sudah pernah dilakukan, itu bisa memudahkan teman-teman dan bisa melancarkan studi teman-teman. Asumsinya nanti semester 7 atau 8 itu udah selesai semua ya.
Amin. Baik, selanjutnya uji T1 sampel. Sebelumnya pernah kita bahas nih, ya kan? Parametrik statistik, salah satunya uji T1 sampel. Kira-kira ada yang punya bayangan atau ada yang tahu kah uji T1 sampel itu apa? Oke, di sini kita akan coba tengok apa sih uji T terlebih dahulu ya. Uji T terlebih dahulu. Uji T atau T-test adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesa atau ketidakbenaran hipotesa, atau di sini hipotesa nihil atau H0 yang bisa teman-teman ketahui ya, H0 atau HO biasanya tulisnya, yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean atau rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua sampel tersebut gitu ya. Untuk teknik sampling kira-kira sudah dibelajar juga Bu atau belum? Bagaimana cara mengambil sampel? Sudah ya? Sudah, baik. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana sih pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Kalau dalam bahasa Arab kita biasa mengenal apa itu? Yang disandarkan dan menyandarkan itu apa? Dependent dan dependent. Dependent dan independent, oke. Nah, di situ nanti akan kita lihat apakah ada pengaruh antara variabel yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi gitu ya. Dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung atau hasil analisis data yang kita peroleh dari lapangan dengan T tabel gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengerucut kepada uji T1 sampel. Apa itu uji T1 sampel? Adalah satu prosedur pengujian statistika yang cukup populer, biasa digunakan oleh peneliti-peneliti, terutama teman-teman yang di teman-teman S1 juga sudah banyak yang pakai ini ya. Bila ingin menguji satu variabel dengan jumlah relatif terbatas, jadi sampelnya tidak banyak. Gitu ya. Untuk sampel yang tidak banyak, rata-rata peneliti menggunakan alat analisis ini. Kemudian uji T1 sampel merupakan salah satu prosedur pengujian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata yang digunakan secara statistik berbeda signifikan bila dibandingkan dengan rata-rata yang diketahui berdasarkan asumsi atau opini. Jadi misalkan kita nih sebagai guru, misalkan ya, kita melihat bahwa sepertinya nih rata-rata siswa saya atau anak didik saya kok nilainya kalau misalkan diajak diskusi itu kurang semangat. Ini asumsinya guru itu mengira-ira rata-ratanya misalkan 7,5. Nah, untuk menguji apakah benar nilai rata-rata siswa kita atau anak didik kita itu benar-benar 75, kita bisa melihat dari nilai ujian mereka, kan? Kita ambil nilai ujian anak-anak tersebut, kemudian nanti kita analisis apakah benar bahwa nilai anak-anak rata-rata berkisar di 75 atau tidak. Gitu. Uji T1 sampel digunakan untuk jumlah sampel kecil kurang dari 30 atau ketika parameter standar deviasi dari populasi tidak diketahui. Ya, jadi kalau teman-teman yang akan melakukan penelitian di sekolah-sekolah, kan sekolah-sekolah itu kan biasanya muridnya nggak banyak, ya toh, ada yang cuma 1 kelas, 2 kelas gitu. Nah itu bisa teman-teman nanti menggunakan uji T1 sampel ini, gitu ya. Oke, selanjutnya Oke, langsung ke contoh ya. Jadi ini teman-teman, karena kita untuk uji T1 sampel tadi kita sudah ketahui ya. Untuk apa sih uji T1 sampel gitu kan? Untuk menganalisis data yang seperti apa sih? Nah, coba ini kita berikan contoh nih. Contohnya kebetulan ini nggak apa-apa ya, nggak sesuai. Nanti tinggal kita sinkronkan kepada keilmuan kita, ya. Di sini contohnya adalah apabila seorang petani atau guru nih, gitu ya, petaninya ini guru ya, ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A atau metode pembelajaran A atau media
pembelajaran A, gitu ya. Terhadap produktivitas tanaman padi atau terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa misalkan, gitu ya. Peneliti tersebut melakukan uji kepada 10 petak nih, atau kalau kita kepada 10 siswa misalkan ya, kepada 10 petak sawah dengan hasil masing-masing ini angkanya ini ton per hektar ya. Jadi kita bacanya ini petak 1 itu dia produktivitas sawahnya itu ada 5,1 ton per hektar. Petak kedua 5,2 ton per hektar, petak ketiga 5,2 ton per hektar, petak keempat 5 ton dan seterusnya sampai petak ke-10 itu 5,1 ton per hektar ya. Dimana diketahui bahwa rata-rata perolehan pendapatan petani itu biasanya 5 ton per hektar. Nah, sekarang pertanyaannya apa iya gitu ya, produktivitas sawah yang tadi sudah dikasih treatment, sudah dikasih pupuk A tertentu 10 sawah ini, apakah masih sama dengan produktivitas tanah tersebut ketika dia belum dikasih pupuk kan gitu ya. Nah, di situ penghasilan mulanya 5 ton per hektar dengan taraf kepercayaan atau alfanya 0,05. Kemudian karena peneliti tidak mengetahui besarnya standar deviasi, maka nanti kita akan cari standar deviasinya dulu kan. Serta hanya mengambil sebanyak 10 sampel, maka uji T bisa digunakan. Standar deviasi populasi diestimasi menggunakan standar deviasi sampel yaitu 0,1 sehingga di penghitungan ujinya adalah nih ya. Pertama kita cari dulu nih rata-rata sampelnya dari perolehan pendapatan per petak sawah tadi. Kita lihat rata-ratanya di situ dari jumlah masing-masing petak dibagi 10 petak sawah, hasilnya kita dapat berapa itu? 5,14 ton. Kemudian langkah selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya, langkah selanjutnya kita akan mencari standar deviasinya, gitu ya. Standar deviasinya itu sudah terjawab tapi kita belum hitung. Nggak apa ya, kita hitung di bawah. Cara mencari standar deviasinya adalah nilai per pendapatan per petak sawah gitu, dikurangi nilai rata-rata pangkat 2 dan itu dijumlahkan sejumlah 10 petak sawah tadi gitu. Kalau kita ya siswa ya 10 siswa gitu kan, dibagi 10 jumlah petak sawah. Nah, itu diperoleh angka 0,09 gitu ya. Itu di statement di atas sudah terjawab. Baik, nggak apa-apa. Kemudian harga T hitungnya, untuk kita bisa menghitung T hitungnya, itu kita bisa menggunakan rumus T, di mana T sama dengan X bar dikurang mu dibagi standar S deviasi dibagi akar N. Oke. Sama dengan atau T sama dengan X barnya tadi apa? Nilai rata-ratanya berapa? 5,14. Oke, dikurang mu-nya 5. Tadi kan standar nasional tadi angkanya 5 ya. 5, kemudian dibagi standar deviasinya berapa? 0,09 per akar berapa jumlah sawah? 10. Oke, ini nggak usah dihitung satu-satu ya. Ini sudah kita peroleh angkanya 4,58. Asumsinya 4,58 ini adalah T hitung. Ya, kita yang menghitung kan? Nah, sekarang tugas kita adalah selanjutnya mencari T tabel nih. Ini sudah ada, nggak bisa saya tutup. Sudah ada hasilnya, cuman coba kita akan cari di T tabel. Bagaimana cara mencari T tabel? Jumlah sampel kita tadi berapa? 10. Kan? Jumlah sawahnya 10 ya.
Nah, untuk mencari T tabel kita cari di kolom DF ini 10 dikurang 1 berapa? 9. Kemudian kita cari di alfa, nilai alfa 0,05, kita tarik ke bawah diperoleh nilai 2, nah, jadi 9 sama 0,05 ya. Nah, ketemunya di 2,26. Jadi itu nilai T tabel. Oke, nah sekarang coba kita cek ketika kita sudah mendapatkan T hitung, lalu kita mendapatkan juga T tabelnya. Kemudian untuk penarikan kesimpulannya adalah kita lihat nilai T tabel dan nilai T hitung. Mana yang lebih besar di sini? T hitung lebih besar dari T tabel. Maka jika T tabel, kalau tadi bacanya kembali ya, T hitung lebih besar dari T tabel atau T tabel lebih kecil dari T hitung, maka H0, HO itu ditolak. Yang mana dapat diartikan bahwa produktivitas yang diperoleh ketika pupuk A diaplikasikan atau metode A diaplikasikan atau media pembelajaran diaplikasikan kepada siswa, di situ terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi asumsinya ada perubahan sesudah diberikan treatment, gitu ya. Kalau dalam hal ini kepada sawah, kalau kita sebagai guru kepada murid, peserta didik kita. Oke, gitu ya. Kira-kira bisa difahami kan? Bisa. Kalau terlalu cepat, tolong disampaikan ya. Tolong disampaikan. Baik. Selanjutnya, kalau di sini sudah paham semuanya, kita akan coba langsung latihan. Oke? Oke. Coba kita akan latihan. Di sini ada soal. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui ada 30 sampel yang diambil dari sebuah supermarket, di mana peneliti ini pengen tahu, gitu ya, pengen tahu apa ini ya, rata-rata usia pengunjung di supermarket tersebut, gitu kan? Diketahui 30 sampel acak yang diambil dari pengunjung supermarket X. Kemudian sampel ini merupakan usia dari pengunjung supermarket tersebut, di mana usianya ada 34, 30, terus berapa tuh? 27, 31 dan seterusnya ya sampai 26. Kemudian selanjutnya akan diuji dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Oke. Kemudian apakah populasi pengunjung supermarket tersebut memang benar-benar 25 sesuai dengan prediksi atau tidak, sehingga hipotesanya rata-rata usia pengunjung supermarket X sama dengan 25 atau rata-rata usia pengunjung X tidak sama dengan 25. Oke. Sekarang tugas teman-teman untuk menulis data ini ke MS Excel dulu ya. Saya biasanya lebih prefer untuk teman-teman menggunakan MS Excel dulu, karena kalau ada kesalahan input data itu nanti lebih mudah untuk mendelete ya dibanding ke SPSS. Ini langsung saja. Oke. Kira-kira sudah selesai semuanya? Sudah. Baik. Sekarang saya minta teman-teman untuk buka SPSS-nya. Oke. Sudah dibuka SPSS-nya? Yuk, buka SPSS-nya. Mas Anugrah bisa bantu saya ya. Oke, terima untuk kasih. teman-teman mandu teman-teman untuk input data. Oke, baik. Oke. Oke, baik teman-teman. Karena teman-teman sudah memasukkan datanya di Excel, nah sekarang kita mulai ke bagian SPSS. Bagian pertama itu teman-teman buka di variable view. Kemudian teman-teman ganti
name dari variable v itu menjadi usia. Karena seperti kita ketahui bahwa kita ingin mencari rata-rata dari usia tersebut. Kemudian teman-teman juga bisa memastikan untuk type-nya itu adalah numerik, jangan selain numerik, karena ini kita menggunakan angka, jangan string, kita pakai numerik. Kemudian untuk desimalnya bisa dibiarkan seperti ini ataupun bisa dinolkan, karena kita menggunakan data 0, maksudnya itu tidak ada data koma, dinolkan saja juga tidak apa-apa. Kemudian measure-nya teman-teman di sini dibuatkan skalanya itu adalah scale ya, karena kan berjenjang, usia itu berjenjang. Nah, setelah itu ketika teman-teman sudah ke variable view, teman-teman kopikan datanya ke bagian data view. Kalian kopikan data dari Excel tersebut ke data view seperti ini. Ingat, N kita berjumlah 30. Teman-teman pastikan dari atas sampai ke bawah jangan lebih dan jangan kurang. N paham ya? Apa itu N? Sampel. Sampel ya. Sampel kita ada 30. Jadi jangan kurang, jangan lebih. Nanti kalau kurang atau lebih pasti ya, outputnya berubah atau beda. Pasti nggak sama. Oke. Ada yang sudah input data? Sudah. Wah, selanjutnya sekali ya. Kita melakukan analisis normalitas terlebih dahulu, yaitu kita ingin melihat data kita itu normal atau tidak. Dengan cara teman-teman klik analyze, kemudian descriptive statistic, kelihatan ya. Kemudian teman-teman pilih explore. Sudah sampai explore? Nah, kemudian teman-teman masukkan data usia tadi ke kolom dependent list. Ya. Kemudian teman-teman pilih plot untuk memunculkan hitungan normalitinya dengan gambarnya. Teman-teman centang bagian normality plot with test. Kelihatan ya? Normality plot with test. Kemudian teman-teman pilih continue. Sudah. Nah, setelah itu teman-teman pilih OK. Oh, datanya dimasukkan dulu. Setelah itu teman-teman pilih OK. Oke. Ada yang sudah keluar outputnya? Oke. Ini tadi analyze. Ya. Ada yang sudah keluar outputnya? Explore. Ya. Nah, ini variabelnya masukkan. Di analyze. Plot. Pilih descriptive statistic. Normality. Normality plot. Ya, descriptive statistik yang ini. Oke. Kemudian descriptive statistik explore. Keluar. Oke. Setelah itu muncul kotak dialog seperti ini. Teman-teman masukkan data usia yang di sini, dimasukkan ke dependent list. Oke. Setelah itu teman-teman pilih plot yang ini. Plot ya, bukan statistik, plot. Teman-teman centang normality plotnya. Ada yang terlambat nggak di variable view? Ada yang variable view-nya belum dikasih usia di situ. Masih var, tulisannya var 001 gitu. Itu namanya variabelnya belum diganti. Iya. Ya. Oke. Di nomor 1 tadi coba yang atasnya yang kan. Ini. Nah, ini nomor 1 itu ditulis usia ya. Supaya variabel usianya muncul. Ada yang belum? Ya. Udah? Hasil outputnya sama nggak? Hasil outputnya berapa? Kita ke output saja. Udah selesai semuanya? Iya. Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai semuanya, coba kita lihat di outputnya sama nggak? Normality datanya. Kalian lihat yang di test of normality, ada Shapiro dan Kolmogorov-Smirnov. Bisa lihat yang Shapiro juga tidak apa-apa. Nah, teman-teman lihat nilai signifikansinya. Apakah sama? Oke. Nah, data tersebut berdistribusi normal apabila lebih besar daripada 0,05 signifikansinya. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai tes normality dari Shapiro-Wilk itu adalah 0,501, dibandingkan lebih besar daripada 0,5. Dapat kita simpulkan bahwa H0 itu diterima atau data yang kita miliki berdistribusi normal. Nah,
Itu Ini ya. untuk test of normality. Sekarang kita uji satu sampelnya. Kembali ke ini, seperti kita ketahui tadi, H0-nya itu sama dengan rata-rata usia itu sama dengan 25 tahun, H1-nya berbeda atau tidak sama dengan 25 tahun. Sekarang teman-teman buka analyze lagi. Analyze, kemudian teman-teman buka compare means, klik compare means. Masih ingat ya? Kemudian teman-teman pilih one sample di test karena kita cuma satu sampel. Sudah sampai sini? Oke. Kemudian teman-teman masukkan data usia tersebut ke test variable. Test variable artinya kita mau menguji variabel tersebut. Kemudian teman-teman masukkan test value-nya. Berapa? Oke. 25 itu tadi apanya? Rata-rata usia ya, prediksi usia. Ya. Nah, Oke. Test value-nya 25, jangan lebih dari ini, jangan kurang. Oke. Kemudian teman-teman di sini ada confidence interval percentage. Kita selalu menggunakan 95 karena alfa kita 0,05. Itu saling berbanding keterkaitan. Kemudian teman-teman pilih oke. Sudah keluar outputnya? Sudah outputnya? Oke. Boleh saya ditanya dulu? Oke, silakan. Outputnya Ustazah. berapa coba? Nilai signifikansinya ya, kita lihat. Oke. Oke. Apakah sama? Siapa yang sudah atau siapa yang belum keluar outputnya? Ada yang belum keluar outputnya? Sudah? T-test. Ini sudah? Oke, good. Oke, bagus. Ada yang belum keluar lagi? Mas, siapa itu? Tadi itu udah keluar belum? Sudah keluar outputnya? Udah keluar? Oke, baik. Coba kita lihat kita tadi berbicara tentang T hitung dan T tabel dulu ya. Baik, Ustazah. Nah, T hitung dan T tabel. Coba kalau melihat T hitung dan T tabelnya, kira-kira siapa yang bisa jawab atau di manakah letak T hitung dan berapa angka T tabelnya? Ya. Itu. Siapa? Boleh? Silahkan. Sebentar. Oh. Oke. Nah. Cek. Silakan. Untuk T hitung Diperoleh angka? diperoleh angka 4,85 Oke. 858. Untuk T tabelnya 2,045. Dari mana T tabelnya T diperolehnya? tabelnya di Sampelnya berapa? Sampelnya ada berapa tadi? ada 30, tetapi dikurangi 1 DF-nya 29. 29, oke. 2, Alfanya 0, diperoleh angka berapa? 2,04523. Oke, baik. Nah, asumsinya apakah T tabel lebih besar dari T hitung atau T tabel lebih kecil dari T hitungnya? T hitung lebih besar daripada T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dia ya. Oke. Selanjutnya untuk nilai signifikansi dan nilai alfa, kira-kira kesimpulan dari hasil analisis datanya bagaimana? Oke, silahkan. Kesimpulannya adalah karena p-values sama dengan 0,000 Oke. kurang dari 0,05, Iya. maka H0 ditolak, yang berarti H1 diterima. Baik. Jadi rata-rata usia pengunjung supermarket X tidak sama dengan 25 tahun.
Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Abdallah. Ya, oke. Baik. Biar aja, Ustaz. Selanjutnya nih teman-teman, ini tadi kita sudah menghasilkan ya hasil analisis datanya, bahwa tadi kan kita pengen mengetahui apakah rata-rata dari usia pengunjung supermarket X itu apakah 25, usianya 25 sesuai dengan perkiraan kita, dengan cara kita mengambil sampel berapa tadi, 30 sampel, dan kemudian kita coba analisis tuh data yang kita peroleh dari sampel usia yang kita peroleh itu dengan menggunakan uji T satu sampel, dan hasil akhirnya ternyata nilai T tabel lebih kecil daripada nilai T hitung, dan nilai signifikansi to tail tadi ada 0,000, di mana nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05, sehingga hipotesa ditolak. Asumsinya, karena hipotesa kita adalah rata-rata usia pengunjung supermarket X sama dengan 25, jadi karena ditolak, jadi rata-rata usia pengunjung supermarket X tidak sama dengan 25. Jadi kalau teman-teman melakukan penelitian dengan hasil kesimpulan seperti ini, asumsinya penelitian kalian sudah selesai. Jadi sudah lulus, kuliahnya sudah lulus, skripsi sudah selesai gitu. Untuk penelitian kuantitatif tidak dibutuhkan apakah tidak sama dengan 25 ini, asumsinya lebih dari 25 atau kurang dari 25 itu tidak dibutuhkan itu. Walaupun dalam output sebenarnya ada rata-rata yang sebenarnya gitu. Rata-rata dari sampel itu ada. Jadi kalau misalkan kita mau tunjukkan nggak apa-apa, tidak ditunjukkan pun tidak apa-apa. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menghasilkan kesimpulan dari data yang diperoleh, asumsinya selesai penelitiannya, gitu ya. Simple ya. Nah, mudah kan? Mudah. Insya Allah semester 7 selesai semuanya. Tuh? Amin. Terus selanjutnya udah ya. Untuk uji T satu sampel kira-kira sudah bisa dipahami semuanya teman-teman? Sudah. SPSS tidak ada masalah semuanya ya. Kayaknya Mas Anugrah ini lumayan berhasil memaksa teman-teman untuk punya SPSS di laptopnya masing-masing, sehingga insya Allah tidak ada kendala dalam analisis data SPSS. Gitu? Oke, ada yang mau ditambahkan? Cukup, Ustaz. Cukup? Oke, baik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Boleh? Silakan. Tidak? Oke, baik. Sudah ya? Sudah. Baik. Terima kasih untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu percepatan penyelesaian studi teman-teman semuanya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas materi yang berbeda dengan teknik analisis yang berbeda, yang insya Allah juga dibutuhkan dalam penelitian pendidikan teman-teman semuanya. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait materi one sample t-test atau uji T satu sampel dengan latihan manual dan latihan SPSS. Terima kasih. Kita akhirkan pertemuan kita pagi menjelang siang hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Presensi jangan lupa ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih dari saya, banyak kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semuanya.